Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jauh Bagus Maulana dari kelas PJKR 25B dengan NIM 250707167 akan menjelaskan secara ringkas perbedaan Islam di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Perbedaan utamanya terletak pada sumber, rujukan, dan metode penetapan hukum. Di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahyu masih turun dan segala persoalan diselesaikan langsung melalui bimbingan Nabi sebagai mubayyin. Di era sahabat, umat Islam menghadapi persoalan baru yang lebih luas sehingga metode istihad dan musyawarah menjadi rujukan utama setelah Al-Quran dan hadis. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan mengapa aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah disebut dengan aliran yang paling layak mendapat predikat firqah najiyah atau aliran yang selamat. Karena keduanya secara konsisten menyeimbangkan antara penggunaan dalil nakli dari Al-Quran dan Sunnah dan dalil akli akal atau logikanya. Pertanyaan selanjutnya yaitu menjelaskan doktrin-doktrin dari Syiah dan Khawarij beserta kelemahannya. Doktrin utama dari Syiah yaitu Imamah, Al-Ismah, Al-Mahdiyah, dan Taqiyah. Doktrin Imamah meyakini bahwa kepemimpinan umat Islam atau imam adalah hak khusus yang diwariskan kepada Ali bin Abi Thalib dan keturunannya berdasarkan nas atau wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Ismah yaitu keyakinan bahwa para imam memiliki sifat maksum atau terjaga dari dosa dan kesalahan. Al-Mahdiyah menunggu kemunculan imam ke-12 yaitu Muhammad Al-Mahdi yang gaib atau gaibah untuk menegakkan keadilan di akhir zaman. Dan yang terakhir yaitu Taqiyah, doktrin yang membolehkan seseorang menyembunyikan atau menyangkal keyakinan agamanya dalam kondisi terancam atau berbahaya. Kelemahannya yaitu tumpang tindihnya otoritas kenabian dan kepemimpinannya. Dan yang kedua, ketiadaan nas yang syar'i. Ketiga, konsep imam yang gaib. Doktrin yang selanjutnya doktrin Khawarij dan kelemahannya. Doktrin utamanya yaitu takfir atau mengkafirkan pelaku dosa besar, la hukmah ilallah, pemberontak atau khuruj, pemilihan khalifah secara demokratis. Takfir meyakini bahwa setiap muslim yang melakukan dosa besar atau al-kabair dianggap keluar dari Islam atau kafir. La hukmah ilallah, doktrin penolakan mutlak terhadap arbitrase manusia dan pemerintahan yang dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Pemberontak atau khuruj, kewajiban untuk memberontak melakukan revolusi terhadap kepemimpinan khalifah yang dianggap zalim atau menyimpang dari ketentuan syariat. Pemilihan khalifah secara demokratis, menolak syarat keturunan Arab, siapapun berhak menjadi khalifah selama dia adil dan mampu memimpin. Kelemahannya yaitu sikap ekstrim yang beragama atau gulu, dangkalnya pemahaman agama, dan kontradiksi logika kepemimpinan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana awal umat Islam terpisah menjadi beberapa sekte. Umat Islam terpecah menjadi beberapa sekte bermula dari perselisihan politik mengenai suksesi kepemimpinan atau khalifah pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, yang kemudian memicu polarisasi pandangan teologi dan akidah. Peristiwa ini melahirkan 3 kelompok utama, yaitu Sunni, Syiah, dan Khawarij. Dan terakhir yaitu apa yang dimaksud dengan mazhab dan jelaskan hukum bermazhab bagi orang awam, mustahid, dan ulama yang belum mencapai derajat mustahidnya. Mazhab berasal dari secara bahasa berarti jalan, cara, atau aliran. Secara istilah ilmu fikih, mazhab adalah metode atau kumpulan pendapat atau fatwa dan kaidah istinbat atau pengambilan keputusan hukum yang disusun oleh seorang imam mujtahid dalam menggali hukum Islam dari Al-Quran dan hadis. Dalam Islam, hukum bermazhab atau berdalil berbeda-beda tergantung pada kapasitas keilmuan seseorang. Bagi orang awam atau tidak menguasai ilmu agama, hukumnya yaitu wajib bermazhab dengan mengikuti pendapat seorang imam mustahid karena tidak mampu menggali hukum sendiri. Dan yang kedua yaitu mustahid, ulama yang belum mencapai
Derajat ijtihad mutlak hukumnya haram. Bermazhab atau bertaklid kepada imam lain, mereka wajib berijtihad sendiri berdasarkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan kaidah yang mereka kuasai. Dan yang ketiga, yaitu ulama yang belum mencapai derajat mujtahid, hukumnya wajib mengikuti atau bermazhab kepada imam mujtahid terlebih dahulu. Mereka belum memiliki kapasitas untuk berijtihad langsung dari dalil, sehingga harus menguasai dan mengamalkan metode yang telah disusun oleh para imam mazhab. Sekian dari saya, dan itu tadi adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari buku Aswaja dan makul Aswaja dari Universitas Sunan Giri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.